Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini hari kedua ya. Berita kemarin di Twitter ternyata masih ramai soal itu loh, orang ngaji di Malioboro. Ini saya mau baca nih tentang beberapa orang yang mengomentari sholat dipamerin, baca Al-Quran dipamerin. Bukankah ini jatuhnya riya? Kenapa jadi pada mabuk agama semua? Kasihan banget ya. Udah capek-capek bangun masjid yang banyak di mana-mana, ritual keagamaan dilaksanakan di jalan-jalan umum. Jika dilarang teriak rezim Islamophobia. Yang terjadi kemarin di Malioboro, tapi ini nggak lama kok. Ini ada lagi, siap-siap di demo kadrun mbak. Aku aja baru dibilang pezina dan pelacur makadrun karena komen masalah ini. Tapi harus dilawan biar mereka nggak makin menjadi, maksudnya makin kali ya, makin menjadi. Ada lagi nih, bolehkah saya nyanyi lagu Didi Kempot atau nari Jawa pada saat bersamaan? Ada lagi Ali Rizal, namanya saja orang dah mabuk, di mana-mana kalau orang mabuk itu nggak tahu tempat. Ini banyak lah hal-hal begitu, banyak balas berbalas tuh banyak ya. Kalau orang baca itu ya oke saja, ngaji itu oke saja di mana saja. Tapi kalau kebersamaan dalam artian banyak atau direncanakan dengan orang banyak, tentu bisa mengganggu kegiatan orang lain juga, kecuali satu atau tunggal dalam artian kesadaran sendirilah. Maksud seperti ini, tukang parkir ini nggak masalah, dalam artian juga sangat-sangat bisa dibilang personal dan tidak diada-adakan atau bisa dibilang apa ya, sesuatu yang direncanakan. Kalau yang seperti di Malioboro itu pasti direncanakan, dikomunikasikan, lalu mereka bersama-sama di situ. Ini sesungguhnya samalah seperti orang beribadah atau bersuara yang membuat berisik. Tentu hukumnya jadi apa kalau mengganggu orang? Karena itu bukan pada tempatnya aslinya loh ya. Karena ada tempat yang lebih layak lagi. Kalau di Malioboro itu setahu saya itu ada 3-4 masjid. Kenapa di jalan-jalan gitu loh? Oke, kalau itu misalkan sah-sah saja, oke, nggak masalah. Kalau itu misalkan kalian anggap itu sah dan bebas-bebas saja, yaitu karena tempat umum, ya kan? Karena tempat umum. Tempat umum itu kan dibuat untuk kepentingan orang umum, kepentingan aneka macam. Tentu lebih baik jika ngaji bersama-sama seperti itu dilakukan di masjid, ada tempatnya tersendiri, tahu di rumah atau teras rumah. Dan ini bisa juga mengundang apa? Misalkan lah, saya mau memulai seperti itu. Di hati ini, kira-kira satu, pengen dilihat orang kan, apalagi dipublikasikan. Yang mempublikasikan pertama juga mereka. Jadi punya niat apa? Riya kan? Saat Anda berniat nih, mau beramal, kita rencanakan nih, lalu beramal, apalagi bersama-sama. Nih saya kasih gitu. Punya pikiran nggak pengen dilihat orang? Kalau punya pikiran pengen dilihat orang, tentu tuh masuknya riya. Di agama kan ada ukurannya, bahwa beramal yang paling baik itu disembunyikan. Bersedekah contohnya. Beramal yang paling baik itu tidak mengganggu orang. Kan ada batas-batasnya dan kelebihan dan kekurangannya. Kenapa nggak nyari yang lebih tepat? Berbuat baik atau siar tanpa mengganggu orang itu lebih baik. Kalau Anda masih tetap seperti itu, silahkan. Misalkan di tempat begitu, tapi saya kangen loh. Coba sekali-kalilah aksinya di tengah-tengah pasar, tempat umum juga tuh pasar. Kenapa tidak? Di tengah terminal, silakan, saya tunggu aksinya, saya mau lihat. Tapi ingat, saat Anda begitu godaannya itu kan dilihat orang. Seberapa kuat manusia ini
untuk melepaskan diri dari hawa nafsu pamer. Udah itu saja deh, gak usah jauh-jauh. Seberapa kuat manusia bisa melewati atau hati ini tidak terkunci dengan kata riya. Seberapa kuat manusia ini. Kalau kalian kuat silahkan. Makanya saya pengen lihat aksinya yang lain lagi di tengah pasar, di tengah manalah, banyak lah, atau di stasiun atau di bandara. Silakan. Oke, sampai sini soal setuju dan nggak setuju, orang juga bisa dan bebas menilai. Oke, sampai sini, wassalam.